Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi kimia organik mengenai karbohidrat. Karbohidrat sendiri merupakan senyawa yang mengandung unsur atom hidrogen, oksigen, serta karbon, di mana atom unsur hidrogen dan oksigen apabila menyatu akan membentuk suatu senyawa yang disebut H2O atau air. Pada umumnya, senyawa karbohidrat ini berasal dari sumber nabati atau dari tumbuh-tumbuhan melalui proses fotosintesis yang dibantu oleh sinar matahari, di mana reaksinya 6CO2 ditambah 6H2O dibantu oleh sinar matahari menjadi C6H12O6 atau glukosa plus 6H2O atau air. Pada senyawa yang termasuk ke dalam golongan karbohidrat umumnya mengandung gugus aldehid, keton, serta gugus OH. Tiga golongan utama dari karbohidrat yaitu monosakarida, oligosakarida, serta polisakarida. Monosakarida atau disebut juga dengan gula sederhana karena memiliki satu unit monosakarida dari aldehid dan keton. Oligosakarida yaitu memiliki rantai pendek karena memiliki monosakarida yang digabung bersama-sama oleh ikatan kovalen. Yang terakhir, polisakarida memiliki rantai panjang karena memiliki puluhan bahkan ribuan unit monosakarida. Metode yang digunakan pada praktikum pada materi karbohidrat ini ada 6. Yang pertama, metode uji Bial, Seliwanov, Barfoot, Benedict, Mollis, serta Iodine. Prinsip dari percobaan kali ini, yang pertama, prinsip uji Mollis. Prinsip uji Mollis ini berdasarkan pembentukan furfural atau derivatnya dari karbohidrat oleh dehidrasi H2SO4 pekat menghasilkan larutan uji, yaitu larutan dengan memiliki cincin ungu. Hal tersebut dikarenakan adanya kondensasi antara furfural dengan alfa naftol. Prinsip reaksi pada uji Benedict yaitu pada uji ini menghasilkan hasil yang positif pada golongan monosakarida dan disakarida kecuali pada sukrosa dan trekalosa. Uji iodin. Uji iodin ini menghasilkan warna yang spesifik pada jenis karbohidrat golongan polisakarida, terutama pada sampel amilum dan dextrin. Pada sampel amilum akan menghasilkan larutan hasil uji yang berwarna biru keunguan, dan untuk dextrin menghasilkan warna reaksi merah keunguan. Uji Barfoot. Uji Barfoot ini untuk membedakan antara monosakarida dengan disakarida. Apabila karbohidrat tersebut tergolong dalam monosakarida, akan bereaksi dengan Cu2+ atau cukrum dan menghasilkan larutan uji yang berwarna merah bata dengan endapan merah bata. Apabila karbohidrat tersebut merupakan golongan disakarida, maka larutan hasil uji akan bereaksi dengan uji Barfoot namun dengan kurun waktu yang lama. Uji Bial. Uji Bial ini digunakan untuk membedakan apakah larutan sampel tersebut tergolong dalam gula pentosa atau heksosa. Apabila sampel mengandung gula pentosa, maka larutan hasil uji ini berwarna biru. Apabila dengan uji Bial ini menghasilkan warna kuning, maka sampel tersebut tergolong dalam heksosa. Uji Seliwanov ini merupakan uji spesifik pada karbohidrat yang mengandung gugus keton atau ketosa yang menghasilkan larutan hasil uji berupa larutan merah keorenan. Sampel yang digunakan pada praktikum kali ini ada dari 3 golongan dan ada 7 sampel. Yang pertama, golongan monosakarida, ada glukosa dan fruktosa. Golongan oligosakarida ada sukrosa, laktosa, dan sukrosa dan maltosa. Yang terakhir, golongan polisakarida ada amilum dan dextrin. Alasan pemilihan sampel serta pemilihan pelarutnya karena kita tahu sendiri bahwa karbohidrat itu banyak jenisnya. Jadi kita lakukan percobaan ini untuk mengetahui jenis-jenis karbohidrat dari masing-masing pelarut yang digunakan karena setiap sampel memiliki kelarutan masing-masing. Cara kerja untuk uji Mollis dilakukan 15 tetes sampel dimasukkan ke dalam masing-masing tabung reaksi, ditambah 3 tetes larutan uji Mollis, ditambah H2SO4 pekat sebanyak 1 ml. Pada percobaan ini menghasilkan larutan yang berwarna putih dengan terbentuknya cincin ungu. Hal tersebut terjadi karena
Penggunaan H2SO4 berdasarkan pembentukan furfural dan derivatnya dari karbohidrat yang didehidrasi oleh H2SO4 pekat. Uji benedik ini dilakukan dengan 5 tetes sampel dimasukkan ke dalam masing-masing tabung reaksi, ditambahkan dengan 15 tetes larutan uji benedik, kemudian dilakukan pemanasan selama 5 menit dengan penanas air. Sebelum dilakukannya pemanasan dengan pemanas air, campuran tersebut berwarna biru. Setelah dilakukan dengan pemanasan selama 5 menit dengan penanas air, larutan tersebut berubah warna menjadi merah bata dengan endapan merah bata, kecuali pada sampel golongan polisakarida. Hal tersebut karena uji benedik ini memiliki prinsip akan menjadikan warna positif atau hasil positif dengan warna merah bata dengan endapan bata hanya pada karbohidrat golongan monosakarida dan disakarida, tidak untuk polisakarida. Ketiga, ada cara kerja dari uji Bial. Cara kerja dari uji Bial ini hanya menggunakan 3 sampel, yaitu larutan arabinos, glukosa, dan fruktosa. Dilakukan 2 mili sampel dimasukkan ke dalam masing-masing tabung reaksi, ditambahkan dengan 3 tetes larutan uji Bial, kemudian dilakukan pemanasan selama 1 menit dan didapatkan hasil. Untuk larutan arabinos dan fruktosa menghasilkan larutan berwarna biru, dan untuk larutan glukosa menghasilkan warna kuning. Hal tersebut terjadi karena gula pentosa dalam percobaan ini menghasilkan larutan berwarna biru. Bila dipanaskan akan membentuk furfural yang berkondensasi dengan orsinol dan ion ferri. Selanjutnya ada uji iodin. Uji iodin ini dilakukan dengan cara 3 tetes larutan sampel dimasukkan ke dalam masing-masing tabung reaksi, ditambahkan dengan 2 tetes larutan iodin. Pada percobaan kali ini didapatkan hasil larutan yang berwarna kuning, kecuali pada sampel golongan polisakarida. Untuk polisakarida jenis amilo menghasilkan larutan yang berwarna biru keunguan, dan untuk dextrin menghasilkan larutan merah keunguan. Hal tersebut terjadi karena polisakarida mengandung lebih dari 10 unit monosakarida yang berikatan, sehingga memberikan warna yang kompleks pada uji ini. Yang selanjutnya ada uji barcode. Uji barcode ini dilakukan dengan 10 tetes sampel dimasukkan ke dalam masing-masing tabung reaksi, ditambahkan dengan 10 tetes larutan uji barcode. Didapatkan hasil larutan sebelum pemanasan dengan penanas air selama 5 menit, yaitu larutan berwarna biru. Setelah dilakukan pemanasan selama 5 menit dengan penanas air, diperoleh hasil. Untuk golongan monosakarida memperoleh hasil larutan yang berwarna merah bata dengan endapan merah bata. Hal tersebut terjadi karena golongan monosakarida bereaksi dengan Cu2+ atau cukup membentuk gugus karboksilat dengan endapan tembaga. Terakhir ada uji Seliwanov. Uji Seliwanov ini dilakukan dengan cara 5 tetes sampel dimasukkan ke dalam masing-masing tabung reaksi, kemudian ditambah dengan 15 tetes larutan uji Seliwanov, kemudian setelah itu dilakukan pemanasan selama 1 menit. Setelah dilakukan pemanasan selama 1 menit, semua sampel dari uji tersebut menghasilkan larutan berwarna kuning, kecuali pada fruktosa menghasilkan larutan yang berwarna merah keorenan. Hal tersebut terjadi karena fruktosa merupakan karbohidrat yang mengandung gugus keton.